Orang Kudus. Sobat Katolikana, saatnya kita simak kisah orang kudus yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Penulis naskah Arif Setiawan. Saudara-saudari, hari ini kita akan mengikuti kisah Santo Petrus dan Paulus. Simon Petrus dan Paulus sejak semula dianggap sebagai soko guru gereja. Simon adalah anak Yunus dan merupakan saudara Andreas. Ia lahir di Betsaida, Galilea, dari sebuah kampung di tepi Danau Genesaret. Seperti ayahnya, Simon adalah seorang nelayan yang ulet, bertabiat jujur dan rajin. Ia memang tidak berpendidikan tinggi, tetapi cukup terampil dalam pekerjaannya sebagai seorang nelayan. Kepribadiannya sangat menarik perhatian Yesus. Karena itulah Yesus berkenan menjadikannya seorang murid, bahkan mengangkatnya sebagai pemimpin para rasul dan pemimpin gereja yang pertama. Pada mulanya Simon bersama Andreas saudaranya menjadi murid Yohanes Pemandi. Engkau anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas, yang artinya wadas atau batu karang. Jangan takut. Mulai sekarang, engkau akan menjala manusia. Setelah penyerahan diri ini, Petrus diperkenankan menyaksikan berbagai peristiwa dan akhirnya dipercayakan tugas menjadi pemimpin para rasul dan gembala kaum beriman. Petrus juga menerima orang kafir pertama ke dalam gereja dan memimpin konsili pertama di Yerusalem. Selain Petrus, soko guru lainnya adalah Paulus. Ia yang sebelumnya bernama Saulus, dilahirkan di Tarsus, Asia Kecil, dari keluarga Yahudi yang berkewarganegaraan Romawi. Sebagai seorang Farisi yang fanatik, Saulus tiada henti mengejar dan memenjarakan murid-murid Yesus. Dalam perjalanannya ke Damsyik, Yesus menangkap Saulus dan menjadikan dia seorang rasul untuk bangsa-bangsa kafir. Setelah dipermandikan oleh Ananias, Saulus yang berganti nama menjadi Paulus lalu menjelajahi seluruh daerah Laut Tengah untuk mewartakan Injil kepada bangsa-bangsa kafir. Perjalanan misinya senantiasa diwarnai dengan berbagai kesulitan dan pertentangan, hingga tertangkap oleh bangsa Yahudi di Yerusalem dan dipenjarakan di Roma. Setelah naik banding kepada Kaisar, akhirnya Paulus dibebaskan. Tetapi tidak lama kemudian Paulus ditangkap lagi dan akhirnya menemui ajalnya sebagai martir di kota Roma pada tahun 67 Masehi. Saudara-saudari, pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarilah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan oleh Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berilah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan dosa kami. Sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Setiap hari kita mendaraskan doa Bapa kami. Doa dan devosi apapun selalu kita sempurnakan dengan doa Bapa kami, doa wasiat yang diajarkan Yesus kepada gereja. Isi doa tersebut sangat mendalam maknanya. Sudahkah kita menghayati isi doa Tuhan ini? Ataukah hanya sekedar rutinitas belaka yang tidak bermanfaat sama sekali? Dengan rendah hati, marilah kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Tuhan yang selalu membaharui hidup kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau meminta agar kami berdoa dengan jujur dan penuh penyerahan. Bantulah kami yang lemah ini, supaya dari hari ke hari, doa kami sungguh keluar dari hati kami yang murni dan penuh iman. Amin. Demikian kisah orang kudus hari ini. Kisah orang kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kisah orang kudus selanjutnya.